Badarawuhi adalah ratu penguasa dan salah satu pemilik sinden, yaitu tempat mandi para penari di hutan. Selain sebagai ratu dan pemilik sinden, Badarawuhi juga bertugas menari untuk menyenangkan para lelembut penjaga hutan. Bagaimana sejarah dan asal-usulnya? Mari kita simak video ini secara bersama. Setelah Empu Bahula yang merupakan anak dari Empu Bharadah mencuri lontar sumber kesaktian Ratu Sakti Calonarang atau Walunateng Dirah, Ratu Ilmu Hitam beserta pasukannya berhasil dikalahkan. Pasukan kerajaan Daha berhasil mengobrak-abrik kerajaan Dirah karena kerajaan dan pasukan Calonarang sudah tidak dilindungi lagi oleh ilmu hitam Calonarang yang sudah dimusnahkan oleh Empu Bharadah. Dengan dendam membara karena rakyat kerajaan Daha banyak yang meninggal akibat ulah Walunateng Dirah beserta murid dan pasukannya, pasukan kerajaan Daha membantai seluruh pasukan dan warga dari kerajaan Dirah tanpa ampun. Empu Bahula yang menjadi pemimpin pasukan pun tidak bisa berbuat banyak untuk menahan amarah pasukan yang dipimpinnya. Takut akan dibunuh oleh para pasukan kerajaan Daha, 5 orang murid Calonarang yang tersisa melarikan diri. Mereka lari dengan memisahkan diri agar tidak diketahui oleh pasukan musuhnya. 4 orang muridnya melarikan diri ke Tanah Bali, sedangkan salah seorang muridnya yang termuda yang bernama Ratna Nareh melarikan diri dengan menerobos hutan belantara di daerah Jawa. Saat melarikan diri ini, murid-murid Calonarang ini membawa lontar-lontar sakti milik gurunya untuk dipelajari di kemudian hari. Dalam pelariannya, Ratna Nareh memilih untuk menerobos lebatnya hutan Dirah Kediri. Berhari-hari ia tempuh untuk mendaki Gunung Kawi dan melintasi Gunung Bromo, dan terus menuju ke arah timur. Saat itu ia diperkirakan berusia 17 tahun, namun ia memilih untuk menghindar bertemu dengan manusia. Dalam pelariannya, Ratna Nareh mempelajari lontar sakti milik gurunya yang ia bawa dalam pelariannya. Secara sedikit demi sedikit, kesaktian yang dimiliki oleh gurunya ia kuasai, dan ilmu hitam yang ia miliki kembali pulih. Setelah menguasai ilmu hitam milik gurunya, ia berhasil mengalahkan setiap makhluk-makhluk gaib yang bermukim di kegelapan hutan yang ia lalui. Karena berhasil menguasai ilmu hitam milik gurunya, membuat Ratna Nareh awet muda sehingga ia bisa mencapai umur 300 tahun tanpa mengalami keriput sedikit pun. Entah bagaimana, Ratna Nareh kemudian memiliki keinginan untuk bertemu dengan manusia, hingga akhirnya ia sampai ke desa Wonontoro. Desa Wonontoro kala itu dipimpin oleh sosok yang bernama Macan Sikep yang memiliki perilaku jahat di mana ia suka mengganggu semua wanita yang ada di desa tersebut. Kabar kedatangan Ratna Nareh terdengar hingga ke telinga Macan Sikep, sehingga Macan Sikep kemudian berusaha menggoda Ratna Nareh dengan menawarkan tempat menginap di rumahnya. Saat malam tiba, Macan Sikep berusaha masuk ke kamar Ratna Nareh yang sedang tertidur pulas. Namun naas bagi Macan Sikep, kamar tersebut telah berisi mantra pelindung yang dibuat oleh sang tamu sehingga membuat Macan Sikep terlempar hingga ia menemui ajalnya. Masyarakat desa Wonontoro menjadi heboh atas kejadian tersebut, dan bertambah kaget saat melihat Ratna Nareh mengisap darah dari jenazah Macan Sikep. Warga desa Wonontoro kemudian tunduk kepada Ratna Nareh, sehingga menjadikannya sebagai penguasa di desa terpencil tersebut. Ratna Nareh kemudian mengetahui mengenai keberadaan hutan terlarang yang bernama Alas Danda yang berada di area desa Wonontoro. Kemudian ia mengadakan sebuah pertunjukan tari-tarian di gerbang hutan tersebut. Ia mengetahui kalau hal ini sangat dilarang, namun ia tetap melaksanakannya dengan maksud akan menarik seluruh energi yang ada, energi buruk maupun energi baik melalui tarian tersebut. Tarian tersebut mengundang seluruh makhluk gaib yang ada di Alas Danda untuk datang ke lokasi pertunjukan. Makhluk gaib dan juga prajurit Alas Danda yang datang kemudian merasuki seluruh orang yang hadir baik itu penari maupun warga setempat yang sedang menonton. Setelah banyak sosok gaib yang hadir, Ratna Nareh kemudian merapal mantra untuk menarik energi dari makhluk-makhluk tersebut. Ia berhasil menarik seluruh energi sehingga membuatnya berubah menjadi sosok yang menyeramkan dengan api yang menyala di sekujur tubuhnya. Ia tidak berhenti sampai di situ saja. Ia kemudian berusaha menarik energi salah satu penari yang kerasukan prajurit Ratu Siluman Alas Danda. Namun, ia tidak berhasil menarik energi tersebut.
Kegiatan yang dilakukan Ratna Nareh ini memancing kemurkaan Ratu Penguasa Alas Danda, Ratu Sarpamara yang kemudian hadir di lokasi tersebut. Sang Ratu kemudian bertempur melawan Ratna Nareh yang menyebabkan Ratna Nareh mengalami kekalahan, dan tubuhnya tidak bisa kembali ke wujud semula. Ratna Nareh kemudian diusir oleh Ratu Sarpamara dan dikutuk hidup abadi di dalam kegelapan. Setelah mengusir Ratna Nareh, Ratu Sarpamara meminta seluruh penghuni Alas Danda untuk melepaskan raga manusia yang dimasukinya dan kembali ke Alas Danda. Namun ada satu sosok, yaitu sosok prajurit yang merasuki salah satu penari, yang diberi mantra khusus oleh Ratna Nareh, sehingga menyebabkan sosok tersebut tidak bisa keluar dari tubuh si penari dan mengeluarkan cahaya merah di tubuhnya. Sosok ini diketahui dulunya adalah seorang penari yang melakukan ritual pesugihan, sehingga ia kemudian dikutuk menjadi abdi atau prajurit Ratu Laut Kidul yang kemudian ditugaskan mengawal Ratu Sarpamara. Sosok gaib ini kemudian menolak permintaan Ratu Sarpamara untuk keluar dari tubuh si penari, hingga kemudian Ratu Sarpamara merusak tubuh si penari, kemudian mengeluarkan sosok gaib tersebut, dan lalu mencabut kesaktian yang dimiliki oleh sosok gaib tersebut. Sosok gaib itu kemudian diusir oleh Ratu Sarpamara sehingga ia berkelana di hutan-hutan lereng gunung. Karena dulunya ia memiliki hasrat yang kuat menjadi seorang penari terkenal, saat di alam gaib menjadi sosok penari yang amat dikenal oleh bangsa jin, lelembut, dan sejenisnya. Ia kemudian menjadi sosok lelembut yang liar yang suka mengganggu manusia, tidak bisa memaafkan jika ada perbuatan yang tidak disukainya, dan manusia harus menanggung akibat jika menyinggung dirinya. Bentuk dari sosok ini adalah berbentuk sosok manusia berbaju dominan hijau yang kadang berubah menjadi sosok menakutkan, yaitu berbentuk wujud manusia setengah ular. Sosok bekas abdi atau prajurit kidul ini kemudian diberi julukan oleh penduduk sekitar dengan nama Subada Rawuh yang berasal dari kata Subada yang berarti sosok lelembut yang kuat atau disegani, dan Rawuh berarti datang ke area sendang atau kolam pemandian. Ada juga yang menyebut sosok ini dengan nama Subada Ngerawuhi dan Badarawuhi.